Setiap pria ini kena air, dia bakal pindah nih guys jadi ke padang pasir. Dia berusaha pulang, udah jalan jauh banget kan sampai aus. Pas nemu air, dia malah balik lagi dong ke padang pasir. Jadi dia kena kutukan, tiap minum air bakal berubah jadi pasir. Nah ya udah, dia mau fokus pulang dulu aja deh. Terus kebetulan banget ada mobil yang lewat. Dia minta numpang dan karena kasihan dia ditawarin minum. Kutukannya jadi bikin dia balik lagi dong ke padang pasirnya. Terpaksa dia harus jalan jauh lagi kan nih. Dan kali ini dia udah gak mau minum lagi deh. Yang penting nyampe rumah dulu. Terus pas udah pulang, dia mau minum takut. Pas lihat kolam ini, dia pikir kalau nyebur doang sih gak apa-apa kali ya. Ternyata sama aja guys, dia balik lagi dong ke padang pasir. Pria ini baru sadar, dulu dia tuh orangnya pelit. Pas ada yang datang minta minum, gak pernah dia kasih, makanya dia kena kutukan. Kebetulan wanita yang lewat ini juga sama guys, pas dimintain air dia gak peduli. Jadinya kutukannya pindah deh ke wanita itu, panik gak tuh? Cewek ini beda nih guys, pantatnya ada di mulut dan mulutnya ada di pantat. Pas mau makan di restoran, pelayannya aja langsung ketawa ngeliat mulut pantatnya ini. Apalagi dia harus pakai selang buat masukin makanannya, karena mulutnya kan ada di belakang. Terus ngeliat orang-orang bucin di internet, dia jadi iri. Cewek ini pengen juga punya mulut yang normal dan nemuin cinta sejatinya. Dia sampai nempelin foto-fotonya pakai mulut gini. Dia capek dihina terus, bahkan ayahnya sendiri juga selalu ngatain dia. Pas ulang tahun aja, dia dikasih hadiah topeng unicorn gini dong buat tutupin wajahnya. Cewek ini udah capek banget. Dia akhirnya kecebatan dan teriak meluapin semua emosinya. Tapi karena terlalu sedih, dia sampai pingsan. Tiba-tiba ada pria yang nolongin. Kebetulan emang jodoh kali ini ya. Ternyata pria itu selalu tertariknya sama wanita yang punya wajah unik. Tapi dia malah diselingkuhin. Dan sekarang dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kan pas ngeliat cewek ini. Cintanya diterima dan mereka jadi pasangan yang bahagia. Emak-emak ini selalu ngerasa kedinginan. Bahkan pas ngeliat air mendidih, dia malah pengen nyemplungin tangannya dong. Pas dibawain teh anget, dia pegang gelasnya, malah berubah jadi es teh dong nih, jadi dingin. Terus pas makan di restoran mie sama keluarganya, pemiliknya bilang, siapapun yang bisa ngabisin mie panas ini dalam 5 menit, bisa makan di situ gratis seumur hidup. Harusnya nggak mungkin kan, karena ini panas banget sampai berasap. Nggak pernah ada yang berhasil. Tapi si emak dengan gampangnya langsung nyeruput mie panas itu. Dia nggak ngerasa panas, malah dingin. Lama-lama suami dan anaknya jadi takut karena ngerasa ibu ini aneh. Dia jadi sedih dan ngerasa dirinya nggak berharga. Sampai tiba-tiba dia ngeliat ada gedung yang kebakaran. Emak-emak dingin ini jadi pahlawan, bisa nyelamatin bocil yang kejebak di tengah api. Tapi di saat dia ngerasa sedikit bahagia, ternyata ini semua cuma hayalannya aja. Jadi sebenarnya pas kerja dia kejebak di ruangan pendingin. Wanita ini udah teriak tapi ya nggak kedengeran. Jadi yang tadi tubuhnya dingin itu ternyata cuma halusinasi di saat tubuhnya lemah sebelum dia meninggal. Yang nggak bisa jawab soal matematika ini bakal mati. Jadi murid di kelas ini dikasih soal matematika dan ada batas waktunya juga buat ngejawab. Murid-murid yang jawabannya salah udah pada meninggoy semua guys, dihabisin. Di kelas itu tinggal cewek ini aja nih yang masih serius ngerjain. Lihat temen-temennya pada nggak selamat, cewek ini jadi nggak fokus ngitungnya. Dia nggak nemu-nemu jawaban. Padahal batas waktunya udah hampir habis. Bahkan penjaga ujiannya udah siap-siap mau menghabisi cewek ini juga. Udah lagi panik begini, tiba-tiba aja isi pensil ceteknya habis. Dan karena udah nggak ada waktu, cewek ini jadi terpaksa nancepin pensil itu ke tangannya. Dia pakai tuh darahnya sendiri jadi tinta supaya bisa nyelesain hitungannya. Tiap tintanya habis, dia tojos lagi dong tangannya. Sampai akhirnya dia berhasil nemuin jawaban dari soal matematikanya guys. Nah pas pintunya dibuka, ternyata dia malah masuk ke kelas yang lain dan harus nyelesain ujian di kelas yang itu juga. Aduh, kalau kalian suka matematika nggak guys? Coba komen. Bocil ini gak sadar kalau yang dia pelihara ternyata ikan piranha ganas, bisa makan manusia. Jadi tiap main, bocil cewek ini sering diganggu. Dan karena kasihan, ayahnya ngebeliin dia peliharaan. Tapi peliharaannya ternyata piranha ganas dong guys. Bocil ini gak tahu. Dia sayang banget sama ikannya. Piranha itu selalu diajakin main bareng, bahkan diajakin keliling komplek juga. Padahal ikan piranhanya ini serem banget. Kucing garong aja dimakan hidup-hidup. Dan suatu hari, lagi-lagi bocil ini digangguin sama anak-anak bandel itu. Akuarium piranhanya direbut, terus airnya dituangin. Gawat dah, ini ikan piranhanya langsung ngamuk. Anak bandel itu dimakan sampai habis, panik kan nih? Nah, karena bahaya, bocil ini udah gak dibolehin melihara ikan piranhanya lagi. Kasian banget, dia jadi kesepian. Tapi pas dia mampir ke toko buat nyari peliharaan baru, sekarang dia malah kepengen miara buaya cilik dong nih guys. Bagaimana sih? Wanita ini dan anaknya nerima jasa untuk motoin orang-orang yang baru meninggal. Hari itu yang harus mereka foto, anak ini nih disimpan di dalam peti.
Tapi ibunya anak itu histeris, jadi terpaksa harus dibawa keluar. Dan si anak ini yang disuruh motoin. Karena udah biasa, ya udah tuh koin yang nutupin matanya dimasukin ke mulut. Palanya jatuh, hasil fotonya jadi ngeblur nih. Si ibu nyuruh foto ulang. Pas masuk, tubuh anak tadi udah pindah ke kursi. Ternyata ayahnya nih yang mindahin supaya hasil fotonya lebih bagus. Tapi pas dilihat dari kamera nggak ada dong. Padahal pas dilihat langsung kan ada nih di depannya. Terus pas dicari-cari, ngeri banget. Ternyata anak yang udah meninggal itu berdiri di depannya. Bahkan bisa gerak. Anak cewek ini mundur ketakutan dan jadi duduk di kursi. Terus dia difoto dan ajaib mereka jadi bertukar guys. Si ibu tukang foto nggak sadar kalau anak aslinya nih yang duduk. Sementara anak yang udah meninggal itu jadi hidup lagi dengan tubuhnya yang baru. Bapak botak ini lagi di depan cermin, tapi lihat deh bayangannya aneh. Dia baru sadar, harusnya bayangan kan hadap-hadapan ya, tapi kok ini begini. Awalnya dia kira ini cerminnya rusak kali ya, tapi dicek pakai cermin lain juga sama guys, bayangannya selalu kayak gitu. Tiba-tiba si Pak Botak kepleset, cermin toiletnya jadi pecah. Tapi aneh banget, di balik cermin ternyata ada kolam air dan kelihatan bayangannya jatuh tuh tenggelam. Bener aja, dia cek pakai cermin lain, bayangannya nggak ada. Si Pak Botak langsung ambil peralatan dan mau nyelamatin bayangannya itu. Berhasil nih, bayangannya dibawa keluar. Tapi ternyata si bayangan juga pengen nyelamatin bapak ini. Dibuka nih ruang kamar yang selama ini selalu ditutup. Ternyata sejak kehilangan istrinya, bapak ini selalu ngerasa hampa, kehilangan semangat. Dan keanehan di cermin itu sebenarnya ngegambarin kalau bapak ini kehilangan dirinya sendiri. Sekarang pria ini tersadar kalau dia harus menjalani hidupnya dengan baik supaya istrinya juga tenang. Akhirnya dia berhasil nemuin dirinya seutuhnya. Dan tercermin nih dari bayangannya udah baik-baik aja. Cowok ini kerjaannya rebahan, main game, tapi dia pengen kaya. Pas bangun, ajaib banget. Di kasurnya ada kucing dan setumpuk duit. Cowok ini yakin kalau kucingnya bisa ngasih harta kekayaan. Jadi dia sembah-sembah tuh. Bener aja, duitnya jadi makin banyak. Tapi dia hamburin semua uang itu, mau dia pakai judi. Dan di kantor dia juga jadi sombong, malah main-main aja sampai akhirnya dipecat. Gawat, biasanya kan dia dapat duit segepok dari kucingnya. Tapi hari itu cuma 2 lembar. Bahkan besoknya yang dia dapat jadi cuma recehan. Padahal dia udah kelilit utang judi banyak banget. Dia sampai didatengin preman dan diusir dari rumahnya. Cowok ini akhirnya jadi gelandangan guys. Makanya kalau mau kaya ya kerja keras, jangan nyembah kucing, hade. Cewek ini nemu koin dan karena bagus diambil aja tuh. Terus pas lagi di mobil sama pacarnya, dia asal bilang, pengen deh ada yang bayarin semua belanjaannya di online shop. Ajaib banget, semua belanjaan online-nya itu tiba-tiba terbayar. Jadi ternyata ini koin ajaib. Tiap dia ngucapin permintaan apapun sambil megang koin ini bakal terkabul. Dia langsung aja minta pengen punya pacar idol Korea. Beneran langsung ditelepon dong sama idolanya. Cowoknya ini ditinggalin. Terus dia mau punya banyak uang. Terkabul guys. Sekarang dia bisa beli barang mewah, belanja apapun. Nah tapi tiba-tiba aja cewek ini meninggal. Jadi ternyata pas ulang tahun dia bikin permohonan supaya umurnya 20 tahun terus. Dia gak mau makin tua. Ya salah permintaan tuh, jadi meninggal kan. Kalau kalian punya koin ini mau minta apa guys? Coba komen. Siapapun yang ditutupin pakai kain ini bakal ngilang. Jadi awalnya emak-emak baju pink ini nekat bawa kabur belanjaan orang. Dikejarkan tuh. Kebetulan di situ ada kain. Ya udah dilempar aja. Tiba-tiba cewek yang ngejar itu ngilang. Tinggal bajunya tadi doang. Karena sadar kalau kainnya ajaib, ya udah dibawa pulang tuh sama si emak. Nah dia ngeliat nih, anjing tetangganya suka ribut kan, ngegonggong mulu. Si emak dapat ide, dia tutupin aja anjing itu pakai kain tadi. Dan bener, ngilang. Pemiliknya khawatir banget dan nyariin anjing itu. Tapi si emak bodo amat, dia pura-pura gak tahu. Terus emak-emak ini licik juga guys. Pas jualan sayur, dia sengaja nambahin pewarna biar kelihatan seger. Tapi jadinya ada pembeli yang protes kan nih, karena keluarganya jadi sakit setelah makan sayur itu. Karena gak mau ribet, si emak ngelemparin lagi kain ajaibnya ke cewek itu biar ngilang. Si emak udah seneng, tapi ternyata ketahuan sama cewek ini. Nah cewek ini sih jago guys, pas dilemparin kain, dia tangkep dan dilemparin balik. Jadinya emak-emak ini yang ngilang. Rasain deh tuh.